semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada hari ini, di hari Kamis yang cerah hari ini, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat berkumpul di sekolah kita tercinta di SLB Negeri Handayani. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada hari ini saya Dea Agustini Tia akan mendesiminasikan budaya positif dari modul 1.4. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang ada di SLB Handayani. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara desiminasi hari ini. Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya mulai acaranya, mulai acara desiminasinya. Mari kita buka acara hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Desiminasi kali ini membahas tentang budaya positif, ya. Budaya positif menurut Bapak dan Ibu, apa sih yang terbersit di pikiran Bapak dan Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Oh, bagus. Ada lagi? Budaya positif itu apa? Tadi Bu Tari bilang budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Coba, ada lagi yang ingin menjawab budaya positif itu apa? Ada lagi? Budaya positif sekarang di setiap sekolah atau di setiap lingkungan kita harus menciptakan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nilai-nilai yang ingin ditanamkan di sekolah melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oh, hebat Ibu Azmi. Ada lagi? Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid atau yang diterapkan kepada peserta didik kita, yang berpihak kepada peserta didik kita agar peserta didik kita itu memiliki karakter yang bertanggung jawab. Nah, di dalam budaya positif ini, ada konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Jadi di dalam budaya positif ini ada 7 konsep inti budaya positif. Nah, kita di sini akan sharing atau berdiskusi mengenai konsep-konsep inti dari budaya positif ini. Langsung saja ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di dalam paradigma pembelajaran baru ini, pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, yang mana pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, untuk di SLB sendiri bagaimana? Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, selama ini sebetulnya di sekolah kita, di SLB kita ini atau di seluruh SLB pastinya sudah proses pembelajaran itu pasti sudah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Betul, dan alhamdulillah ya, berarti pembelajaran dengan paradigma baru ini
sudah kita terapkan di sekolah kita tercinta. Nah, untuk apa pembelajaran dengan paradigma baru ini dilakukan? Salah satunya itu tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri ada berapa Bapak Ibu dimensinya? Ada 6. Yang pertama, mandiri, betul Ibu Rina. Apa lagi? Kreatif, hebat. Yang ketiga, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, keren. Apa lagi? Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global. Tepuk tangan untuk guru-guru hebat semua yang kamu hari ini. Nah, tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, kita akan masuk kepada disiplin positif. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif? Ya, pasti ya Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Menurut Bapak Ibu, apakah di sekolah kita ini sudah menerapkan disiplin positif? Sudah. Coba apa sih contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan di SLB Negeri Handayani ini? Datang tepat waktu. Apa lagi? Apa Bu? Seragam sesuai aturan. Memakai seragam sesuai aturan, hebat. Ada lagi? Ya, betul sekali. Jika peserta didik melakukan kesalahan, tidak memberlakukan hukuman. Apalagi? Disiplin positif. Mengikuti upacara setiap hari Senin. Hebat, mengikuti upacara setiap hari Senin. Ada lagi? Contoh disiplin di sekolah kita. Senam pagi bersama. Senam pagi bersama. Budayakan 3S. Mendayakan 3S, hebat. Senyum, salam, sapa. Banyak ya disiplin positif yang bisa kita terapkan atau telah kita terapkan untuk peserta didik kita. Peserta didik hebat, peserta didik kita, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, alhamdulillah disiplin positif ini sudah berjalan ya Bapak Ibu di sekolah kita, dan alhamdulillah juga anak-anak sudah mengikuti ya Bapak Ibu ya disiplin positif yang kita terapkan di sekolah, seperti anak-anak setiap hari Senin mengikuti upacara bendera, mereka datang tepat waktu ke sekolah, memakai seragam sesuai dengan aturan, dan juga kita tidak memberlakukan hukuman ya Ibu ya, betul? Kita tidak memberlakukan hukuman kepada peserta didik ketika mereka melakukan kesalahan. Untuk apa disiplin positif ini diberlakukan? Menimbulkan rasa tanggung jawab. Pintar Ibu Yeni, hebat. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni. Untuk menumbuhkan tanggung jawab, nah, dan juga membentuk karakter positif di dalam diri peserta didik kita. Tadi di dalam disiplin positif ini
ada nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan untuk peserta didik kita di dalam penerapan disiplin positif. Banyak nilai-nilai kebijakan yang bisa kita terapkan, seperti dari profil pelajar Pancasila, nilai kebijakan yang kita terapkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinakaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, selain profil pelajar Pancasila ini, ada juga nilai-nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program, seperti adanya nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan kreativitas. Selain dari dua yang ini, ada juga nilai-nilai kebajikan untuk membentuk keterampilan hidup, seperti dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari dirinya, dan pendengar yang aktif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Makanya, kenapa pada saat menerapkan disiplin positif ini, nilai-nilai kebajikan ini perlu diterapkan? Karena tadi, nilai-nilai kebijakan ini merupakan fondasi untuk kita berperilaku. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil apa Bapak Ibu? Nah, betul, menjaga kebersihan. Terus misalnya Terus misalnya ini, tidak berkelahi dengan teman. Nilai-nilai kebajikan yang bisa diambilnya? Saling menyayangi. Saling menyayangi, betul, atau bisa saling menghormati. Ya Bapak Ibu, itu adalah tadi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan untuk peserta didik kita di sekolah. Lanjut. Sekarang ada tentang kebutuhan dasar manusia. Apakah setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar? Tentu. Apa salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan? Makan, betul. Apa lagi Bu? Sandang, pangan, papan, betul. Ada lagi? Pendidikan, Kesehatan, kasih sayang, hebat, keamanan, luar biasa. Ada lagi? Kesehatan, betul. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Apa sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Bapak dan Ibu tadi, kebutuhan dasar yang telah Bapak Ibu tadi sebutkan itu dapat kita kelompokkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan.
bertahan hidup ini, apa sih kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhinya? Yang pertama adalah tadi, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, hal-hal itu adalah memang merupakan kebutuhan dasar yang kita ingin penuhi untuk kita bertahan hidup. Kenapa makanan? Karena ketika kita tidak makan, kita akan sakit, akan kelaparan. Apakah kita bisa bertahan hidup? Bisa? Kita makan seminggu gitu kan banyaknya Ya. hidup nggak makan seminggu gitu masih ada yang masih hidup. Tapi kayak ada jangka waktunya, misalnya sebulan nggak makan kan pasti ada efeknya lama. Berarti kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang kedua apa? Kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja? Seperti rasa diterima. Yang kedua, dipedulikan. Yang ketiga, berbagi. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, menjadi bagian dalam kelompok. Apakah Bapak Ibu ingin disayang? Ingin ada rasa diterima oleh orang lain? Ingin. Pasti ya, semua orang, semua makhluk hidup, semua manusia pasti ingin memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, apalagi oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa perasaan Bapak Ibu ketika kita tidak diterima oleh lingkungan? Sedih. Pasti ya, pasti sedih, pasti kecewa, betul. Nah, makanya kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya apa? Penguasaan. Apa saja kebutuhan dasar manusia dalam penguasaan ini? Yang pertama adalah harga diri. Yang ketiga, keinginan untuk dianggap. Yang keempat, memimpin. Yang kelima, berprestasi. Yang keenam, diakui. Dan yang ketujuh, didengar. Pasti setiap orang, setiap anak, apalagi ya peserta didik kita pasti mempunyai rasa penguasaan akan sesuatu. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhinya adalah yang pertama, mandiri. Yang kedua, memiliki pilihan. Yang ketiga, mencoba hal baru. Yang keempat, mampu mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi adalah kesenangan. Happy, betul. Bukan hanya peserta didik ya, kita juga membutuhkan kesenangan. Contohnya apa sih? Bermain, Banyak uang. kumur, banyak uang, betul, bisa banyak uang untuk jalan-jalan, antusiasme dan tertawa. Itu adalah Rasanya tertawa ya. Happy. Paling happy ya. Oh iya. pasti lagi membutuhkan kesenangan dasar. Nah, contoh misalnya di kelas ya Bapak Ibu, kadang ada anak atau ada peserta didik yang suka mengambil makanan temannya. Kadang kita suka menjudge anak tersebut cilimit ya. Nah, dulu tuh kita sering menjudge, oh anak itu cilimit, bisa suka meminta-minta makanan orang lain. Tanpa kita tahu ya tadi kebutuhan dasar apa yang sedang anak itu butuhkan. Dari apa yang pertama, apakah dia lapar, belum makan, belum sarapan dari rumah, ataukah dia misalnya ingin rasa diterima oleh teman-temannya, ingin diperhatikan, ataukah ingin penguasaan. Jadi sebelum kita menjudge anak tersebut untuk sesuatu, kita harus mengetahui dulu nih apa sih kebutuhan dasar yang sedang anak ini cari, atau kebutuhan dasar apa yang sedang anak ini butuhkan. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar itu, kebutuhan
kebutuhan dasar apa yang sedang anak ini butuhkan, baru kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang anak tersebut alami. Ketika misalnya dia lapar, berarti kita harus mengkomunikasikan kepada orang tuanya, Bu, tadi anaknya minta nih di sekolah dengan alasan dia lapar, berarti harus makan dulu di rumah. Atau misalnya kurang perhatian dari orang tuanya, berarti orang tuanya harus memberikan perhatian lebih. Nah, dari kebutuhan dasar ini penyelesaiannya itu kita bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua. Ya. Jadi itu tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa? Ada 5. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, setiap manusia pasti memiliki motivasi. Motivasi untuk apa? Motivasi untuk hidup, betul Ibu Rina. Motivasi untuk hidup. Di sini ada 3 motivasi perilaku yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, biasanya nih di sekolah atau diri kita sendiri deh, motivasi perilaku mana yang sering Bapak Ibu rasakan untuk diri sendiri? Yang mana? Yang ketiga, Ibu Rina yang ketiga, yang mereka inginkan. Biasanya motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga ini bukan motivasi untuk diri sendiri. Jadi motivasi yang ketiga ini motivasinya dalam diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu ini tidak berasal dari faktor eksternal atau faktor dari luar, tetapi dari keinginan dia sendiri. Upgrade diri bisa. Nah, jadi kebanyakan yang mana nih yang sering peserta didik kita lakukan? Motivasi mana sih yang sering peserta didik lakukan? Boleh tadi untuk diri sendiri. Nah, sekarang untuk peserta didik, biasanya peserta didik motivasi perilaku manusia mana yang sering dimiliki oleh peserta didik? Nomor satu, nomor 2 ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, biasanya semua peserta didik ini memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena kan saya mah mau datang ke sekolah teh jam 7 biar nggak dihukum sama ibu gurunya, biar nggak dihukum sama bapak gurunya. Nah, biasanya memang seperti itu kebanyakan peserta didik kita atau hampir semua peserta didik mungkin ya. Motivasi perilakunya itu pasti untuk menghindari hukuman. Apakah itu bagus? Tidak. Betul. Kenapa Ibu tadi tidak bagus? Terpaksa. Betul. Kalau motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan, berarti motivasi itu tidak murni dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi itu bersifat eksternal. Jadi suatu saat mungkin ketika dia tidak mendapatkan hukuman atau dia tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia akan melakukan kesalahan atau melakukan hal yang seperti itu. Jadi nggak akan dihukum ini, dan nggak akan dapat hadiah ini. Jadi dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan.
Berbeda ketika motivasi itu berasal dari dirinya sendiri. Ketika dia datang ke sekolah pun itu merupakan tanggung jawab dia, tanggung jawab peserta didik itu untuk datang ke sekolah tepat waktu. Jadi motivasi perilaku manusia yang harus kita terapkan baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk khususnya untuk peserta didik kita adalah motivasi eksternal yang berasal dari motivasi internal yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena dengan memiliki motivasi internal ini, peserta didik akan memiliki sikap disiplin positif. Tidak ada rasa keterpaksaan. Jadi dia benar-benar memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya sendiri. Jadi sedikit demi sedikit motivasi peserta didik itu harus diarahkan kepada motivasi yang bersifat internal. Ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru. Nah, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di posisi kontrol guru manakah Bapak Ibu sekarang berada? Semua, jujur saya juga semua pasti pernah berada di posisi kontrol seorang guru penghukum. Nah, pasti. Pembuat rasa bersalah pasti pernah. Sebagai teman pasti pernah. Sebagai pemantau pernah. Sebagai seorang manajer pasti pernah. Ya, pasti 5 posisi kontrol seorang guru ini pasti pernah kita terapkan, pasti pernah kita rasakan, dan pasti pernah kita lakukan. Kita akan membahas satu persatu dari 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ini penghukum. Seperti apa? Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misal, peserta didik itu telat datang ke sekolahnya, terlambat datang ke sekolahnya. Kalau kamu telat datang ke sekolah, kamu mengelilingi lapangan 5 kali. Itu sebagai penghukum. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini si gurunya itu menggunakan suara lembut dan menggunakan keheningan lembut banget yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, posisi kontrol sebagai seorang teman seperti apa? Menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, mengontrol murid melalui persuasi. Nah, selanjutnya, posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau, mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Seperti apa posisi kontrol sebagai seorang manajer ini? Nah, di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas
permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Di sini ada satu kasus misalnya. Peserta didik ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai posisi kontrol sebagai pengukur, apa sih yang dilakukannya itu? Si gurunya ini menghukum dengan menyuruh peserta didiknya untuk apa? Betul Ibu Mei, hormat pada bendera selama satu jam. Apakah itu bagus dilakukan oleh seorang guru? Tidak bagus. Kenapa? Terlalu lama. Kenapa Bu? 1 jam terlalu lama kalau untuk Menghormat. Ada lagi? tidak perlu ya. Buang waktu tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Ya, apa faedahnya? Tidak memberikan hukuman yang mendidik ya. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Apa sih yang dilakukan seorang guru di posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini? Si ibunya ini dengan suaranya yang lembut, suaranya yang sedih, berkata, apa Bu? Coba Bu, ayo Bu Dewi mau membacakan, boleh? Bagaimana Bu? Coba bagaimana? Bersalah itu dengan bahasa yang lembut. Ya. Lain-kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, mungkin di sini nyungkun ya, Bersedih. iya si peserta didiknya ini akan memiliki rasa sedih, rasa bersalah terhadap gurunya karena telah melakukan kesalahan. Nah, jangan ya Dek ya. Ibu tahu Pak, Ibu Nah, yang selanjutnya apa? Jangan ya Dek ya. Nah, posisi sebagai teman. Nah, coba siapa yang membacakan posisi sebagai teman, boleh? Ayo dong. Ayo, Ibu Mas. Sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Oke. Nah, itu posisi kontrol seorang guru di posisi teman. Jadi si gurunya itu berperilaku memposisikan dirinya menjadi seorang teman untuk peserta didik. Ya. Selanjutnya sebagai pemantau. Apa yang diucapkan? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi di posisi pemantau ini ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh peserta didiknya. Ketika peserta didik itu melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Nah, dan yang terakhir sebagai manajer. Apa sih yang dilakukan guru ketika di posisi seorang manajer? Ibu Ella mau mencoba membacakan? Oh tidak, Ibu Azmi deh boleh membacakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Oh hebat. Nah, berarti di sini ada apa antara guru dan peserta didiknya? Oh betul, hebat. Ada komunikasi 2 arah untuk mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Betul ya. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang paling tepat dilakukan untuk peserta didik? Manajer. Betul. Sebagai manajer. Gak bisa manajer. Pembaikinya gimana Bu? Balik lagi ke kita ya, karena
Capung-capung tidak bisa memberikan solusi. Ya, tapi Mengungkapkan solusi. kita bisa mengarahkan untuk mengungkapkan solusi dari yang akan mereka ambil. Nah, selanjutnya, di sini ada kasus nih. Nah, di sini akan ada satu kasus. Bapak Ibu diminta, ada beberapa kalimat. Bapak Ibu diminta untuk menentukan posisi kontrol mana yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, saya kecewa sekali sama kamu. Posisi kontrol mana yang diambil seorang guru? Pembuat merasa bersalah. Dan lagi? Setuju? Coba kita lihat contohnya. Pembuat rasa bersalah. Betul. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada kata tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Selalu salah. Ya, selalu salah. Posisi kontrolnya sebagai membuat rasa bersalah. Mantau. Coba kita lihat. Penghukum. Kenapa penghukum? Karena ini menjudgment dan hukuman secara verbal. Ya, tidak pernah benar. Ada kata tidak pernah benar. Selanjutnya. Apa rencanamu? Manajer. Coba kita lihat. Nah, satu lagi. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Kita lihat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berat ya, bapak ibu guru di SLB Negeri Hana ini sudah paham ya? Posisi kontrol apakah aku? Selanjutnya. Sudah, itu saja. Nah, sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Kalau peraturan itu dibuat untuk Buat. Siapa yang mau menjawab pertama? Boleh? Boleh? Sebagai keyakinan kelas dibuat bersama, disepakati Ya. bersama, jadi nilainya itu merasa dimiliki gitu. Ya, betul. Bu Imas mau menjawab? Tidak, sudah diwakili oleh Ibu Asmi. Ada lagi yang ingin menjawab? Kalau keyakinan kelas mungkin sudah kesepakatan bersama, jadi Ya. ketika mereka melakukan itu kan tidak terpaksa. Tidak terpaksa, ya, betul. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena betul yang tadi sudah ibu-ibu jawab bahwa kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu hanya dibentuk oleh satu pihak. Biasanya peraturan kelas itu dibentuk oleh guru. Peserta didik tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara peserta didik dan guru. Jadi, pada saat pembuatan keyakinan kelas itu, peserta didik mengungkapkan apa keyakinan kelas yang ingin dia sepakati. Jadi, ketika keyakinan kelas itu dibuat, peserta didik sudah tahu dan sudah paham karena itu adalah keputusan bersama antara guru dan peserta didik ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Coba ada yang mau menyontohkan keyakinan kelas apa saja yang sudah dibuat? Cuci tangan sebelum Apa
Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar, betul. Makan sebelum belajar. Memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Memperhatikan guru ketika menjelaskan. Ada lagi? Buang sampah di kelas. Buang sampah di sembarangan. Kan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Menyelesaikan tugas Menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada lagi, Wazmi? Tanggung jawab dengan barang sendiri. Bertanggung jawab dengan barang sendiri. Banyak ya keyakinan kelas yang bisa kita buat, yang bisa kita sepakati bersama peserta didik. Nah, biasanya keyakinan kelas itu bersifat positif. Jadi tidak ada kata tidak ada kata dilarang. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Ya, alhamdulillah. Buang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak buanglah sampah pada tempatnya, boleh. Tidak datang terlambat menjadi datang tepat waktu ya. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Nah, alhamdulillah ya, guru-guru di SLB Negeri Handayani sudah membuat keyakinan kelas, dan mudah-mudahan keyakinan kelas juga, kenapa Bu? Tinggal melaksanakannya, betul. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan oleh peserta didik kita, peserta didik hebat berkebutuhan khusus. Ya. Ada segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata segitiga restitusi? Belum. Saya juga jujur baru belajar mengenai segitiga restitusi ini di guru penggerak ini di modul budaya 1.4. Apa sih segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, pada saat peserta didik itu melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat, kita tidak boleh langsung menghukum peserta didik itu, tetapi kita bisa atau boleh menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi dengan 3 langkah. Segitiga restitusi dengan 3 langkah ini. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas ini? Nah, berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita melakukan menstabilkan identitas terhadap peserta didik? Kita boleh mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini, setiap perilaku memenuhi kebutuhan dasarnya, dan setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Apa yang bisa dikatakan oleh seorang guru? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara
konsistensi ya. Nah ini kata-kata yang bisa diucapkannya pada saat kita melakukan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kemarin saya pernah mencoba melakukan menerapkan segitiga restitusi terhadap peserta didik yang datang terlambat di kelas saya. Bapak Ibu bisa melihat videonya. Ini. Ya. Selamat pagi Hana. Hana, sudah makan? Sudah. Nah, Hana, tahu kenapa ibu mengajak Hana untuk mengonggok? Tidak tahu? Ya, nah, ibu melihat sudah 2 hari ini Hana datang ke sekolah terlambat. Ya, Hana mengantuk. Tidur malam jam 7 bangun. Tidur malam bangunnya jam 7 terlambat baik atau tidak baik? Jawabannya tidak baik. Betul. Ibu tidak mencari siapa yang salah ya. Ibu mau mencari solusi bagaimana Hana tidak datang ke sekolah terlambat. Bisa dicoba. Ibu tahu Hana kata-katanya kenapa Hana datang ke sekolah terlambat. Kenapa? Kenapa? Bangun jam 7 macet lama. Kenapa Hana bangun jam 7? Mengantuk. Kenapa mengantuk? Ya kenapa? Bangun makan Hana tidur malam jam 11. Menurut Hana dulu kita sudah membuat keyakinan kelas. Ingat apakah yang Hana lakukan sudah menunjukkan keyakinan kelas? Belum. Betul. Bagaimana supaya apa yang Hana lakukan menunjukkan keyakinan kelas? Bagaimana? Masuk apa? Jam 9. Masuk tepat waktu. Jam berapa? Masuk sekolahnya jam 7. Betul ya. Nah, bagaimana supaya Hana masuk sekolah jam 7? Harus apa? Tidur harus apa? Tidur jam 9 bisa betul. Jam 5 bangun. Betul. Bisa ya? Bisa. Ibu yakin Hana pasti bisa bangun pagi ya, masuk sekolah jam
Terima kasih sudah mau mengobrol sama Ibu Dea, sudah mau berdiskusi sama Ibu Dea, ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Jadi kita tidak langsung menghukum peserta didik kita, tapi tadi kita bisa melakukan langkah-langkah dari segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu ketika kita menyelesaikan masalah terhadap peserta didik kita di dalam kelas. Pelan-pelan, tidak langsung secara instan, tapi kita bisa mencoba secara pelan-pelan. Ibu, penutup. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan dari desiminasi hari ini? Boleh, bisa boleh. Itu Budaya positif. ya. Budaya positif itu erat kaitannya dengan lebih mendisiplinkan peserta didik ya. Jadi jika dilakukan mungkin akan terjadi kebiasaan positif yang Bisa yang baik gitu ya. Yang baik. Tapi jika dilanggar mungkin akan berakibat yang sebaliknya. Sebaliknya, betul. Hebat Ibu Isa. Ya, jadi budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita, khususnya untuk peserta didik kita. Nah, budaya positif ini dapat kita terapkan dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah guru menjalankan posisi kontrol manajer. Yang kedua, memahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh peserta didik atau yang sedang dialami oleh peserta didik kita. Yang ketiga, menemukan motivasi intrinsik, karena ketika motivasi intrinsik ini timbul dari dalam diri kita sendiri, dalam diri peserta didik, tidak akan ada lagi halangan-halangan atau drama-drama yang akan ditimbulkan oleh peserta didik. Peserta didik tersebut akan dengan tanggung jawabnya melakukan apa yang diinginkan oleh sekolah. Dan yang selanjutnya, membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, menerapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan untuk peserta didik kita di SLB Negeri Handayani. Mudah-mudahan dengan diterapkannya budaya positif ini, peserta didik kita akan memiliki karakter, akan berkarakter dan memiliki tanggung jawab. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin sekian desiminasi dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada desiminasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ingat ya, kemarin kita sudah membahas keyakinan kelas. Sekarang kalian akan menulis apa keyakinan kelas yang kalian mau. Oke? Oke, ya.
tulis istilah apa keyakinan luasnya. Kalau sudah tempel, ya. Sudah, kan kasih nih, boleh, saya kasih sini. Oh, Rasul sudah. Apa? Menjaga kebersihan kita. Rasul, sudah, coba. Oh, Yasmin, boleh. Sini lihatnya. Apa? Oke. Lagi. Apa? Terus, tolong menolong. Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita sudah buat sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini keyakinan kelas ini. Bisa ya? Bisa? Bisa.